Pestisida adalah suatu substansi yang digunakan untuk mengendalikan, mencegah, merusak, menolak, atau mengurangi organisme pengganggu. Fungsi pestisida. Pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk 1. Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian. 2. Memberantas rerumputan. 3. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan. 4. Mengatur dan merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman, tidak termasuk pupuk. 5. Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak. 6. Memberantas atau mencegah hama-hama air. 7. Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, dan dalam alat-alat pengangkutan. 8. Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, dan air. Peranan pestisida. Pestisida digunakan dalam program PHT ketika cara lain yang efektif tidak tersedia atau cara lain tidak cukup kuat untuk mempertahankan populasi OPT tetap di bawah ambang kerusakan ekonomis. Penggunaan pestisida secara berlebihan akan mengakibatkan beberapa permasalahan. Di antaranya, 1. Resistensi terhadap pestisida. 2. Peracunan terhadap musuh alami dan organisme bukan sasaran. 3. Kesehatan masyarakat dan lingkungan. 4. Biaya pestisida. Kalibrasi adalah cara mengukur banyaknya larutan semprot yang dikeluarkan oleh alat semprot atau sprayer, sehingga dapat diketahui seberapa banyak larutan semprot yang disemprotkan pada setiap suatu lahan. Keakuratan aplikasi herbisida ditentukan oleh keakuratan kalibrasi alat semprot herbisida. Manfaat kalibrasi yaitu untuk menentukan takaran pestisida secara tepat, mencegah pemborosan, dan penyeragaman perhitungan aplikasinya. Kalibrasi juga dapat menentukan berapa volume semprot yang diperlukan. Rumus untuk menentukan volume semprot yaitu volume semprot sama dengan 10.000 meter kuadrat per hektar dikali volume air terpakai per panjang areal semprot dikali lebar bidang semprot. Rumus untuk menentukan seberapa banyak herbisida yang digunakan per tangki yaitu herbisida per tangki sama dengan dosis anjuran label dikali kapasitas tangki per volume semprot. Dan rumus untuk menghitung herbisida yang dibutuhkan yaitu herbisida yang dibutuhkan sama dengan luas areal yang disemprot dikali dosis label per luas areal 1 hektar. Alat perlindungan diri. Yang pertama, helmet atau helm. Berfungsi untuk melindungi kepala dari segala jenis benturan sehingga cedera otak dapat diminimalkan. Yang kedua, kacamata. Berfungsi untuk melindungi mata dari serpihan benda-benda kecil seperti abu, bunga kelapa sawit, bahan kimia, dan serpihan potongan benda lain. Ketiga, masker. Berfungsi untuk menghindari terhirupnya bahan kimia yang beracun. Keempat, celemet atau apron. Berfungsi agar tubuh tidak terpapar bahan kimia karena terbuat dari bahan yang tahan air. Kelima, sarung tangan karet atau gloves. Tangan karet berfungsi untuk menghindari tangan terpapar bahan kimia. Keenam, sepatu EV atau safety. Berfungsi untuk melindungi bagian kaki terkena duri, terjepit, dan benda tumpul lainnya. Ketujuh, topi rimpa. Prosedur kalibrasi knapsack sprayer. Yang pertama, bersihkan nozzle, tangki, dan selang sebelum digunakan. Kedua, periksa kebocoran knapsack sprayer. Yang ketiga, tentukan panjang areal yang akan diaplikasikan. Keempat, isi knapsack sampai tingkat yang diinginkan lalu catat. Kelima, aplikasikan atau semprot pada areal yang telah ditentukan. Keenam, catat waktu aplikasi dan volume air terpakai lalu ulangi sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, ukur lebar semprot efektif, lakukan sebanyak 3 kali. Yang kedelapan,
Kalkulasikan volume air yang dibutuhkan per hektar atau volume semprot. Yang ke-9, kalkulasikan kebutuhan herbisida per tangki berdasarkan dosis anjuran label. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kalibrasi. Yang pertama, kecepatan berjalan harus konstan. Yang kedua, tekanan semprot sprayer konstan. Yang ketiga, tipe nozzle. Dan yang keempat, ketinggian nozzle di atas permukaan tanah. Kita melakukan penyemprotan pestisida, kita membutuhkan alat pelindung diri, yaitu yang pertama adalah jas anti air. Yang kedua, sepatu bot. Yang ketiga, topi rimba. Yang keempat, kacamata. Yang kelima, sarung tangan karet. Dan yang terakhir adalah masker. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan kalibrasi sebelum penyemprotan, yaitu yang pertama, alat semprot atau knapsack. Yang kedua, gelas ukur. Yang ketiga, suntik atau injeksi untuk mengambil larutan pestisida. Yang keempat, buku tulis untuk mencatat hasil, dan air. Selain itu, kita juga menggunakan meteran untuk mengukur panjang areal penyemprotan. Diukur panjang areal penyemprotan sepanjang 10 meter. Digunakan alat pelindung diri sebelum penyemprotan. Melakukan kalibrasi ini, kita menggunakan air dengan volume 3 liter. Di sini kita menggunakan alat ukur dengan volume 2 liter. Pertama, kita pastikan knapsack tidak mengalami kebocoran. Lalu, kita masukkan air ke dalam knapsack. 2 liter. Tambah 1 liter. Mulai. Setelah itu kita hitung sisa volume air untuk mendapatkan hasil volume air terpakai. Setelah penyemprotan 10 meter didapatkan sisa air yaitu 2400 ml. Disemprotkan air ke lahan kosong dengan ketinggian nozzle kira-kira 40 cm, lalu diukur lebar semprot. Pengukuran panjang area semprot dan lebar volume semprot dilakukan dalam 3 kali ulangan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Perhitungan panjang lahan semprot yang digunakan yaitu 10 meter. Untuk ulangan 1, waktu yang diperoleh yaitu 14,86 detik dan sisa air 2400 ml. Jadi diperoleh volume air terpakai sebanyak 600 ml. Pada ulangan 2, waktu yang digunakan 13,56 detik dan sisa air 2500 ml. Sehingga volume air terpakai sebanyak 500 ml. Untuk ulangan 3,
Waktu yang digunakan 12,27 detik dengan sisa air 2600 ml dan volume air terpakai sama dengan 400 ml. Jadi, total keseluruhan volume air terpakai yaitu 600 ditambah 500 ditambah 400 dibagi 3 sama dengan 500 ml rata-rata volume air terpakai. Kemudian, dihitung lebar semprot efektif. Untuk ulangan 1 diperoleh lebar semprot 148 cm. Kemudian masukkan ke dalam rumus yaitu 80% dikali 148 cm sama dengan 118,4 cm. Untuk ulangan 2, lebar semprotnya 140 cm. Kemudian masukkan ke dalam rumus 80% dikali 140 cm sama dengan 112 cm. Untuk ulangan 3, lebar semprot yang diperoleh 135 cm. Dimasukkan ke dalam rumus 80% dikali 135 cm sama dengan 108 cm. Kemudian dirata-ratakan yaitu 118,4 ditambah 112 ditambah 108 dibagi 3 sama dengan 112,8 cm. Kemudian diubah satuan menjadi meter yaitu 1,12 meter. Jadi diperoleh volume air terpakai sebanyak 500 ml dan lebar semprot efektif sebanyak 1,12 meter. Kemudian dihitung volume semprot dengan rumus 10.000 meter kuadrat per hektar dikali volume air terpakai dibagi panjang areal semprot kali lebar bidang semprot sama dengan 10.000 meter kubik per hektar dikali volume air terpakai yaitu 0,5 liter per panjang areal semprot 10 meter dikali lebar bidang semprot 1,12 meter sama dengan 5.000 per 1,12 sama dengan 446,42 liter per hektar. Kemudian dihitung jumlah pestisida per tangki yaitu 2000 ml per hektar dikali 16 liter dibagi volume semprot yaitu 446,42 liter per hektar sama dengan 71,68 ml per tangki sama dengan 72 ml per tangki. Kemudian yang terakhir dihitung volume pestisida yaitu 72 ml dibagi 16 liter sama dengan 4,5 ml per liter. Pestisida yang digunakan yaitu pestisida dengan jenis insektisida. Adapun nama dagang insektisida tersebut yaitu Curaquron 500 EC dengan bahan aktif Profenofos. Kegunaan insektisida ini adalah mengendalikan hama pada tanaman budidaya. Hama yang bisa dikendalikan diantaranya kutu daun, ulat dayak, ulat tanah, ulat buah, jangkrik, penggerik daun, penggerik batang, penggerik buah, dan trips. Setelah didapatkan dosis anjuran yaitu 4,5 ml per liter, kita akan mengaplikasikan pada lapangan. Penyemprotan hama dilakukan dengan cara mengaplikasikan atau menyemprotkan pestisida secara merata pada permukaan daun tanaman.